Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hani Fitriani, guru sejarah kelompok peminatan kelas 11 IPS. Untuk pertemuan sekarang, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Maritim masa Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari bagaimana penyebarannya dan apa saja bukti-bukti yang ditinggalkannya. Adapun bukti yang paling tua ditemukan yaitu berupa batu nisan dari seorang perempuan keturunan Arab bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran, Jawa Timur. Akan tetapi bukti ini masih belum disepakati sebagai awal maksudnya pengaruh Islam di Nusantara karena tidak ada bukti lain sebagai pendukung. Bukti yang kedua yaitu kronik Marco Polo. Marco Polo adalah seorang musafir dari Venice, Italia. Beliau melakukan perjalanan dari Italia ke Tiongkok saat itu dan dalam perjalanannya beliau singgah di wilayah Sumatera sekitar tahun 1292 Masehi. Pada saat itu, beliau menemukan penduduk-penduduk yang berada di pesisir pantai yang merupakan keturunan Gujarat dan sudah memeluk agama Islam. Marco Polo juga sempat singgah di tempat-tempat lain seperti Samudra Pasai. Di tempat ini terdapat makam raja-raja Islam seperti Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dengan bukti tersebut, maka Samudra Pasai dijadikan sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Bukti yang ketiga yaitu catatan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta adalah seorang utusan Sultan Delhi yang sedang melakukan perjalanan dari India ke Tiongkok sekitar tahun 1345 Masehi. Dalam catatannya, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan dagang yang penting saat itu. Daerah ini merupakan tempat persinggahan kapal-kapal yang berlayar dari India ke Tiongkok. Bukti ini juga memperkuat bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Islam. Selanjutnya, di Pulau Jawa sendiri, sekitar abad ke-15, di pesisir pantai utara Jawa, ditemukan kelompok masyarakat yang sudah menganut Islam. Namun saat itu, mereka masih di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sedangkan untuk penyebaran Islam di wilayah Indonesia bagian timur, muncul penyebaran agama Islam di kerajaan Ternate yang saat itu sudah melakukan hubungan dengan kerajaan Malaka yang bercorak Islam. Melalui kerajaan Ternate, maka lambat laun Islam menyebar di wilayah Indonesia bagian timur seperti halnya di Sulawesi, Maluku, mungkin nanti ke Papua. Kita mengetahui bagaimana penyebaran agama Islam di Nusantara, sekarang kita juga harus tahu Islam di Nusantara itu sebenarnya berasal dari mana. Maka pembahasan selanjutnya kita bahas teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snok Horgunje. Menurut teori ini, bahwa Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India, yang mana buktinya yaitu adanya makam Sultan Malik As-Saleh, Sultan Kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Yang kedua, yaitu bukti dari tulisan perjalanan Marco Polo yang menjelaskan bahwa ketika saat itu di wilayah pesisir Sumatera terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menganut Islam dan merupakan keturunan dari Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Van Leer. Menurut teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Mekah. Adapun bukti dari teori ini ialah
ditemukannya pemukiman-pemukiman Islam di Baros pada tahun 674 Hijriah. Bukti selanjutnya ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti teori Persia ini ialah adanya upacara tabot atau tabuik untuk memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucunya Nabi Muhammad, pada tanggal 10 Muharram atau 1 Suro di wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat, yang mana upacara tersebut merupakan ritual tahunan di Persia. Kesultanan pertama yang akan Ibu bahas ialah Kesultanan Aceh. Untuk melihat letak dan wilayah Kesultanan Aceh, Ibu akan tampilkan suatu gambar peta kekuasaan Kesultanan Aceh. Jika dilihat di peta, Kesultanan Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera dan sebagian di pesisir pantai Sumatera bagian barat. Ini ditandai dengan warna oranye. Nah, kalau kita lihat posisi sekarang, wilayah yang digambar warna oranye tersebut ialah wilayah yang masuk ke dalam Provinsi Aceh dan masuk ke wilayah bagian Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk selanjutnya kita bahas kondisi politik Kesultanan Aceh. Kalau kita berbicara kondisi politik, maka kita akan berbicara tentang siapa yang memimpin di Kesultanan Aceh. Pendiri Kesultanan Aceh ialah Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 Masehi, yang mana pada saat itu Aceh merupakan kerajaan yang berada di bawah kerajaan Pedir atau Pidi. Namun dalam perkembangannya kerajaan Aceh akhirnya bisa melepaskan diri dari kerajaan Pidi dan menjadi kerajaan yang besar. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya itu ketika masa Kesultanan Iskandar Muda. Hal ini bisa terlihat dari pertama wilayah kekuasaannya yang luas. Pada masa ini kekuasaan Aceh bisa menguasai wilayah-wilayah seperti halnya Malaysia atau Melayu dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Luasnya kekuasaan ini tidak terlepas dari kekuatan militer yang dipunyai Kesultanan Aceh saat itu, yaitu militer laut dan militer darat. Militer laut, Aceh sendiri sudah mempunyai kapal-kapal yang sangat besar dan kekuatan militer yang besar pula hingga bisa menampung 600 sampai 700 prajurit saat itu. Sedangkan militer darat, Aceh sudah mempunyai pasukan kavaleri. Di antaranya pasukan tersebut menggunakan kuda dan kuda-kudanya itu saat itu didatangkan dari Persia. Ada juga pasukan gajah, artileri, dan pasukan milisi infanteri lain. Pada masa Iskandar Muda juga diciptakan Undang-Undang Tata Negara Pemerintahan yang bernama Adat Mahkota Alam, yang ditulis dengan huruf Arab dan berbentuk syair Melayu. Tidak kalah penting peninggalan Iskandar Muda yang sampai sekarang masih ada, yaitu Masjid Baitur Rahman di Aceh dan sekarang menjadi ikon Provinsi Aceh. Selanjutnya, setelah Iskandar Muda meninggal, maka Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Tsani. Pada masa Iskandar Tsani, hidup seorang sastrawan yang bernama Nuruddin Ar-Raniri, yang mana Nuruddin mengeluarkan karyanya yaitu Bustanus Salatin, yang artinya Taman Raja-Raja. Isi sastra tersebut ialah menceritakan tentang adat istiadat Aceh dan ajaran Islam. Tetapi setelah peninggalan Iskandar Tsani, Aceh mulai melemah. Hal ini dikarenakan maka kuat kekuasaan Belanda di Pulau Jawa dan Semenanjung Melayu.
Adapun faktor yang lainnya yaitu adanya perebutan kekuasaan, terutama antara golongan bangsawan yang disebut teku dan golongan ulama yang disebut tengku. Dengan kondisi tersebut, maka lambat laun Aceh nantinya dapat dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, Ibu akan bahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi Kesultanan Aceh. Kondisi sosial Kesultanan Aceh saat itu di masyarakat Aceh terdapat dua gelar atau golongan, yakni gelar teku yang merupakan bangsawan dan tengku yang merupakan ulama. Kedua golongan tersebut sering bersaing berebut pengaruh dalam masyarakat, sehingga tidak aneh kalau misalkan ada konflik antara golongan tengku dan golongan teku. Kalau dari segi ekonomi, masyarakat Aceh pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Adapun komoditasnya, Kesultanan Aceh yaitu banyak rempah-rempah dan bahan tambang seperti timah, emas, perak, sampai dengan tekstil dan lainnya. Komoditi tersebut, maka Kesultanan Aceh dapat menarik kapal-kapal perdagangan internasional dan menjadi pusat perdagangan internasional juga saat itu. Kesultanan selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu Kesultanan Demak. Untuk melihat wilayah dan letak Kesultanan Demak, Ibu akan tampilkan gambar peta letak geografis Kesultanan Demak. Kalau kita lihat di peta, Kesultanan Demak itu terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Pembahasan selanjutnya, Ibu akan membahas bagaimana kondisi politik Kesultanan Demak. Raja pertama di Kesultanan Demak yaitu Raden Patah. Raden Patah tersebut merupakan putra dari Raja Majapahit yang bernama Brawijaya. Dan ibunya merupakan seorang putri dari kerajaan Champa di Kamboja. Raden Patah bisa memeluk Islam karena beliau merupakan santri dari Sunan Ampel. Seiring kekuasaan kerajaan Majapahit yang saat itu makin melemah dan banyak konflik di dalamnya, Raden Patah akhirnya melakukan perlawanan kepada Majapahit. Setelah Majapahit takluk, maka Raden Patah mendirikan kekuasaan di wilayah Demak dan bercorak Islam, sekaligus menjadi raja yang bercorak Islam pertama di Pulau Jawa. Untuk memperlihatkan eksistensi kerajaan Demak sebagai sebuah kerajaan, Raden Patah saat itu mengutus Adipati Unus atau Pati Unus untuk membantu kerajaan Malaka dari serangan Portugis. Tetapi sayangnya perjuangan Adipati Unus ini gagal, sehingga untuk menghargai jasanya, maka Pati Unus atau Adipati Unus diberi julukan Pangeran Seberang Lor. Meski gagal, tapi penyerangan ini menunjukkan bahwa kerajaan Mataram mempunyai militer yang kuat dan tidak bisa diremehkan. Untuk memperluas wilayah kekuasaan dan eksistensinya, kerajaan Demak juga di bawah Sultan Tronggono mengirim pasukannya ke wilayah Jawa bagian barat, tepatnya ke wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jakarta sekarang. Penyerangan ini dipimpin oleh Fatahillah, yang mana pasukan Fatahillah ini akhirnya bisa menguasai pelabuhan Sunda Kelapa dan berhasil mengusir Portugis dari pelabuhan tersebut. Atas keberhasilan Fatahillah tersebut, akhirnya Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, Jayakarta tersebut adalah cikal bakal nama Jakarta sekarang.
Kemenangan Fathahilah tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi. Dan tanggal 22 Juni tersebut dijadikan sebagai hari lahir kota Jakarta. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah ilustrasi gambar dari Fathahilah itu sendiri. Namun kekuasaan dan kejayaan Kesultanan Demak mulai menurun ketika Sultan Trenggono wafat. Saat itu Sultan Trenggono digantikan oleh saudaranya yang bernama Pangeran Sedolapen. Tapi saat memerintah, Pangeran Sedolapen ternyata disingkirkan oleh anak Sultan Trenggono, yaitu Pangeran Prowoto. Peristiwa ini memicu aksi balas dendam dari anak Sedolapen, yaitu Arya Panangsang, yang mana akhirnya Arya Panangsang menyingkirkan Pangeran Prawoto. Kondisi tersebut digunakan oleh ipar dari Sedolapen, yakni Jaka Tingkir, untuk menguasai kerajaan, yang mana Jaka Tingkir saat itu dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjahwi untuk mengalahkan Arya Panangsang. Dalam perubatan ini, Arya Panangsang kalah dan Demak akhirnya dikuasai oleh Jaka Tingkir. Atas jasa Ki Ageng Pamanahan, Jaka Tingkir memberikan wilayah otonom yang bernama Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan. Sedangkan Ki Penjawi diangkat sebagai Adipati di Pati. Setelah menjadi sultan di Kesultanan Demak, Jaka Tingkir memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Oleh karena itu, dapat dikatakan masa Kesultanan Demak berakhir. Selanjutnya, Ibu akan bahas kondisi sosial Kesultanan Demak. Pada saat itu, masyarakat Kesultanan Demak menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam yang dituntun oleh kaum ulama dan para wali. Ulama dan para wali tersebut mendapatkan posisi yang sangat terhormat dan tinggi di mata masyarakat. Bahkan para wali mereka itu selain menyebarkan agama Islam, mereka juga sering dijadikan sebagai penasehat di kesultanan. Adapun nama-nama dari wali tersebut ialah pertama Sunan Ampel, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan terakhir Sunan Gunung Jati. Ibu juga di sini menampilkan ilustrasi gambar dari Wali Songo. Selanjutnya, kondisi ekonomi pada masa Kesultanan Demak. Menurut Lombard dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya menjelaskan bahwa Raden Patah sebagai raja pertama Demak saat itu pada awalnya menetap di Gresik, tapi beliau akhirnya pindah ke Demak dan di sana mendirikan bandar dagang. Saat itu akhirnya Demak menjadi pelabuhan yang penting di pesisir Jawa karena ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai daerah. Hal ini tidak terlepas dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Dan kalau kita melihat catatan dari Tom Pires, Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah, bahkan sebagiannya diekspor ke Malaka melalui pelabuhan milik kesultanan tersebut. Dari kedua sumber tersebut, kita dapat simpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Demak yaitu sebagai pedagang dan sebagai petani dengan komoditinya yaitu beras. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas kondisi kebudayaan Kesultanan Demak. Peninggalan Kesultanan Demak yang sangat terkenal yaitu Masjid Agung Demak, yang mana Masjid Agung Demak ini masih banyak ada unsur-unsur dari kebudayaan selanjutnya seperti kebudayaan Hindu, Buddha maupun kebudayaan masyarakat setempat.
Kebudayaan kedua yaitu gamelan Saekati. Sampai sekarang gamelan tersebut masih dirawat dengan baik dan masih dimainkan pada waktu-waktu tertentu di halaman Masjid Agung Demak, terutama pada perayaan Maulud Nabi. Dan yang ketiga, kebudayaannya itu merubah bentuk wayang sehingga tidak lagi sama bentuknya dengan wayang yang terpahat dalam relief candi, atau dengan kata lain wayang yang diislamisasikan. Oke, kesultanan selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ialah kesultanan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa dan Lampung. Kalau kita lihat di peta, yaitu wilayah yang digambar warna hijau. Kesultanan Banten menurut sumber cerita Parahyangan sebelum menjadi kesultanan yang bercorak Islam sudah menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Kondisi ini yang menjadikan Kesultanan Banten banyak pelabuhan dan pelabuhannya itu ramai dikunjungi oleh kapal-kapal perdagangan internasional. Bahkan bangsa Belanda pertama kali datang ke Nusantara itu melalui Banten. Kondisi politik Kesultanan Banten. Raja pertama dari Kesultanan Banten yaitu Maulana Hasanuddin. Beliau adalah anak dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari istrinya yang bernama Nyimas Kawunganten. Melihat silsilah tersebut, maka kita akan tahu bahwa ternyata Kesultanan Banten adalah saudara dari Kesultanan Cirebon. Dan saat itu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Namun dalam perkembangannya seiring dengan kemunduran Kesultanan Demak, maka Kesultanan Banten akhirnya menjadi Kesultanan Mandiri. Dan untuk pemimpin Kesultanan Banten selanjutnya dikuasai oleh Maulana Yusuf yang merupakan anak dari Maulana Hasanuddin. Dalam masa pemerintahannya, Maulana Yusuf berhasil melakukan ekspansi ke Banten, kawasan pedalaman Sunda, dan berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Kondisi ini menyebabkan adanya proses islamisasi ke wilayah Jawa bagian barat, khususnya di wilayah pedalaman. Selanjutnya, Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad. Karena usianya masih sangat muda saat itu, pemerintahannya dijalankan oleh semacam dewan atau disebut kali yang terdiri atas badan pengadilan dan 4 orang menteri. Nah, setelah dewasa, barulah Maulana Muhammad bisa memimpin kesultanan sendiri. Maulana Muhammad tersebut berhasil menyerang Palembang yang saat itu sebagai sumber penghasil lada. Namun sayangnya dalam penyerangan tersebut tidak bisa menaklukkan Palembang. Bahkan beliau gugur dalam pertempuran. Pada masa Maulana juga, tepatnya pada masa akhir pemerintahannya, datanglah sekelompok kapal dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yakni pada tahun 1596 Masehi. Dan ini pertama kali bangsa Belanda menginjakan kakinya di Nusantara. Maulana Yusuf karena tadi gugur di wilayah Palembang, maka diganti oleh Pangeran Ratu. Pangeran Ratu tersebut pernah melakukan hubungan diplomasi dengan Raja Inggris yaitu James pertama dan Raja Charles pertama. Selanjutnya Pangeran Ratu digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya Pangeran Ratu digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa ini Kesultanan Banten mencapai puncak kekuasaan.
Pada tahun 1671 Masehi, Sultan Ageng mengangkat putranya, yakni Sultan Haji, sebagai sultan muda. Tetapi dalam perkembangannya, Sultan Haji cenderung melakukan hubungan baik dengan VOC. Hal ini ternyata memicu kemarahan Sultan Ageng. Akhirnya Sultan Ageng kecewa dan berniat untuk mencabut kembali kekuasaan putranya, yakni Sultan Haji. Kondisi ini menimbulkan konflik di dalam istana. Kondisi konflik tersebut ternyata digunakan oleh VOC untuk menguasai Banten, yang mana saat itu VOC menawarkan diri untuk membantu Sultan Haji menjadi raja dengan syarat-syarat tertentu. Akhirnya, atas bantuan VOC, Sultan Haji berhasil menjadi raja, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa keluar dari kerajaan, bahkan nanti berhasil ditangkap. Jadinya raja, Sultan Haji di Banten harus dibayar mahal karena bantuan VOC sendiri tadi ada syarat-syarat tertentu, dan syarat utama yaitu VOC harus diperbolehkan melakukan kegiatan monopoli di Banten, dan lambat laun VOC akhirnya menguasai kekuasaan Banten. Tetapi seiring berjalannya kekuasaan VOC di Banten sampai akhirnya VOC bangkrut, dan pada tahun 1813 pemerintahan Inggris berhasil menguasai Banten, maka kekuasaan Banten resmi dihapuskan oleh pemerintah Inggris yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Raffles. Nah, di sini Ibu akan menampilkan peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Banten. Ada Keraton Serosoan, yang mana Keraton Serosoan yaitu keraton yang tadinya dijadikan sebagai benteng dan didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Terus ada juga Keraton Kaibon. Sama Keraton Kaibon juga merupakan keraton yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten saat itu. Dan yang terakhir yaitu Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung ini sampai sekarang masih ada dan tetap digunakan dan menjadi salah satu kebudayaan peninggalan Kesultanan Banten. Selanjutnya, kondisi ekonomi Kesultanan Banten. Dalam berbagai sumber pustaka Nusantara seperti Carita Parahyangan, Tambo Tulang Bawang, dan Primbon Baya, Banten digambarkan sebagai pelabuhan yang ramai, terbuka, dan makmur. Banten juga bahkan sudah berinteraksi dengan dunia luar sejak awal abad pertengahan Masehi. Kondisi sosial budaya Kesultanan Banten. Pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang bergelar Tubagus atau Ratu Bagus atau Ratu atau Syahid. Jadi kalau masyarakat Banten yang namanya ada nama-nama tersebut berarti mereka berasal dari kalangan bangsawan. Selain itu, golongan lain yang mendapat kedudukan utama di dalam masyarakat Banten yakni ulama, jawara, dan pramu-praja. Pembahasan kesultanan-kesultanan maritim masa Islam di Nusantara, khususnya Kesultanan Aceh, Demak, dan Banten, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.